Nah, yang menyedihkan Bapak, kami mencatat jumlah kasus WNI selalu meningkat tiap tahun. Tahun 2019, jumlah kasus yang ditangani oleh seluruh perwakilan RI 24.000 kasus. Kemudian tahun 2020 melonjak jadi 54.000 kasus. Namun 2020 karena kasus COVID mayoritas. Namun kalau kita bandingkan dengan 2019 ke 2021, 2021 dari 24 meningkat ke 29.000, terakhir 2022 meningkat lagi menjadi 35.000 kasus. Jadi ini alarming trend bahwa kasus yang terjadi di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Dari catatan kami, mayoritas kasus 35.000 itu adalah kasus keimigrasian. Jadi ini mencerminkan bahwa tata kelola penempatan kita belum menyiapkan safe corridor untuk penempatan pekerja migran kita. Jadi banyak yang berangkat tidak sesuai prosedur. Jadi yang kalau kasus yang undocumented, ya kasus undocumented itu mayoritas itu adalah kasus keimigrasian. Ya, artinya apakah dia berangkat tidak sesuai prosedur dari kita, kemudian di sana dia tidak memiliki izin tinggal atau tidak memiliki kerja, atau yang kedua pelanggaran keimigrasian. Nah, pelanggaran keimigrasian yang paling banyak Bapak yang dapat kami sampaikan adalah ketidakpahaman calon pekerja migran kita mengenai hukum negara setempat. Sebagai contoh, visa izin kerja itu menempel nama majikan. Dia kemudian ada masalah atau tidak betah dengan majikan, dia pindah majikan. Nah, visanya masih berlaku. Tapi kalau dia bekerja di majikan yang berbeda dengan yang tertera di visa, itu termasuk pelanggaran keimigrasian. Nah, ini ketidakpahaman ini, ya, ini yang perlu kita siapkan, Pak, dari hulunya. Jadi kalau kita melihat memang mayoritas kasus itu terjadi ya di hulu, yang kemudian muncul kasusnya di perwakilan. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak, ada beberapa hal yang mungkin kami boleh share pandangan Bapak. Overcharging. Kayak kasus di Hong Kong, Pak. Teman-teman pekerja migran di Hong Kong harus dipotong gajinya sampai 10 bulan. 10 bulan. Too much, Pak. Ya, kalau kita melihat, kenapa kok overcharging? Kenapa kok biaya penempatan ke Hong Kong begitu mahal? Karena sistem penempatan kita sangat tidak efisien. Banyak orang tengah. Sejak dari awal di desa, P3MI tidak mengambil rekrut langsung dari Disnaker atau LTSA, namun dia menggunakan calo sponsor. Ya tentu ada biaya di situ. Nah, kemudian biaya calo sponsor itu dibebankan kepada calon pekerja migran kita. Di Hong Kong, ada jual data. Mereka pun menggunakan hal yang sama. Jadi, Pak, permasalahan overcharging itu masalah bukan hanya masalah cost structure, tapi masalah bisnis prosesnya yang tidak efisien. Terlalu banyak orang tengah, terlalu banyak sponsor along the way, sehingga masing-masing mengenakan cas, kemudian dibebankan kepada PMI kita. Kalau di Hong Kong, aturannya hanya boleh memotong 1 bulan. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan tata kelola kita. Bagaimana kita bisa menerapkan dan menegakkan hukum agar pola penempatan kita menjadi efisien. Seperti itu. Kemudian terkait dengan job order. Ini juga menjadi masalah utama. Masalahnya kita bukan kekurangan job order, Pak. Kita kebanjiran. Saya setuju. Saya setuju. Kita tsunami job order. Jadi perwakilan memiliki tanggung jawab bukan hanya pelindungan, namun juga melakukan diplomasi ekonomi. Jadi prioritas polugri kita, 4+1, itu 2 diantaranya adalah pelindungan WNI dan diplomasi ekonomi. Jadi membuka akses pasar bagi pekerja migran kita, itu salah satu prioritas polugri kita. Nah, masalahnya, begitu kita kebanjiran job order, ketika perwakilan memfasilitasi pembangunan job order, permasalahannya adalah tidak terpenuhi job order tersebut. Kalau kami mencatat, Pak, masalahnya bukan P3MI pakai jalur lain. Karena P3MI kesulitan mencari calon pekerja migran ya, yang mau menggunakan prosedur. Ini temuan fakta kami di lapangan. Kenapa yang daftar lewat LTS atau Disnaker sedikit? Karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan uang fit, Pak. Ada cerita, calon pekerja migran kita datang ke Disnaker, minta uang fit. Karena mereka terbiasa mendapatkan uang fit dari calo atau sponsor. Gitu. Padahal uang fit itu adalah bentuk penjeratan hutang, debt bondage, TPPO. Tapi masyarakat yang awam melihat, loh, saya berangkat tidak sesuai prosedur, saya dapat 5 juta, 10 juta dari sponsor. Saya daftar resmi, ya, kemudian
dari Disnaker resmi, nggak dapat apa-apa. Sudahlah begitu, mejanya panjang. Bisa kita hitung berapa meja yang harus dilewati oleh calon pekerja migran kita untuk bisa berangkat. Nah, ini tantangan kita, Pak, bahwa yang harus kita lakukan adalah merubah bisnis prosesnya menjadi sederhana. Pekerja migran itu inginnya kan mudah, murah, cepat, aman. Tapi begitu banyak meja, akhirnya tidak efisien. Harusnya yang sudah terbukti berhasil kan OSS kan, Pak. Single window. Harusnya ya kalau menurut kami ya, lebih baik bukan LTS apa, tapi LTSB. Satu pintu. Karena apalah artinya kita bikin LTSS dalam satu rumah gitu ya, satu tempat, tapi mejanya tetap sama. Yang harus kita ubah adalah bisnis prosesnya sehingga lebih sederhana. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan integrasi data. Wah, ini memang cita-cita kami sejak dulu, Pak Dirjen, bahwa betapa indahnya kita kalau semua sistem kementerian lembaga sudah terintegrasi satu pintu. Artinya satu sistem, ya, satu apa saling berkomunikasi. Sebagai catatan, Pak, Bank Dunia mencatat 9 juta pekerja migran kita di luar negeri. Perkiraan, itu laporan Bank Dunia tahun 2017. Ada sekitar 9 juta pekerja migran. Yang tercatat di sistem lapor diri di portal Peduli WNI kami hingga saat ini hanya 2,2 juta. Padahal, by undang-undang, lapor diri sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai Adminduk, lapor diri menjadi kewajiban setiap WNI yang tinggal menetap di atas 1 tahun. Dan ada sanksi administratif. Namun yang kita ingin kedepankan bukan penegakan hukumnya, namun kemudahan. Lewat portal Peduli itulah kemudian lapor dirinya bisa dilakukan secara mudah. Namun kita harus paham, kita harus akui, Pak, bahwa memang saat ini meskipun sudah kita mudahkan, kesadaran lapor diri itu masih minimal. Masyarakat kita cenderung lapor ketika ada masalah. Ini sebagai contoh, pada saat kami evakuasi WNI di Wuhan, 273 sudah kita evakuasi berdasarkan catatan lapor diri. Ternyata begitu pesawatnya sudah landing, kita kirim pesawat evakuasi, landing di Indonesia, ada 3 PMI yang ketinggalan, nggak keangkut. Simply karena tidak lapor diri. Seperti itu. Nah, pada saat pembahasan dengan BPK, waktu itu kita bahas bersama dengan Pak Yana, dengan itu kami sangat setuju sekali bahwa kita ciptakan sistemnya. Selama ini kan lapor diri diwajibkan kepada pekerja migrannya. Ya. Dan kita pahami memang tidak semua sadar lah seperti itu. Namun di Undang-Undang 18 ada kewajiban P3MI untuk melaporkan PMI yang dia berangkatkan. Nah, sehingga sistem yang kita bahas dengan BPK itu mengunci menjadi tanggung jawab P3MI untuk melaporkan PMI-nya yang sudah tiba di negara penempatan melalui portal Peduli WNI, dan kami sudah ciptakan nanti sistem lapor diri kolektif. Namun kami mohon bantuan, Pak. Artinya, ini kan kelihatan nih, Pak. Berapa yang dikirimkan? Berapa yang pulang? Gitu ya. Berapa yang renew, Pak? Nah, harusnya P3MI punya laporannya. Dan tentunya laporannya kepada BP2MI. Kalau tidak dilaporkan, lakukan tindakan tegas. Jadi ada aspek punitifnya. Karena kewajiban itu ada di Undang-Undang 18. Nah, tentu kewenangan ada di Bapak Kepala untuk bisa melakukan penegakan hukum ya sesuai dengan undang-undang.